Selamat datang di kanal Sang Sabda. Bincang santai, jelajahi teks dan konteks Injil Markus bersama M. Bisu dan Roni Namang. Selamat bertemu lagi Martin. Kali ini dan selanjutnya kita akan hadir untuk menjelajahi teks dan konteks Injil Markus. Terima kasih Roni, selamat bertemu beranjak kita ke San Markus. Tapi perlahan-lahan ya. Ya, saya kira pertama-tama kita mesti tahu secara umum tentang Injil Markus. Iya, saya setuju. Mulai dari langkah pertama ya. Masih ingat poeta Pablo Neruda? Si? Ya, dia omong tentang apa waktu itu di salah satu puisinya? Jalan terbentuk ketika kita mulai berjalan. Iya. Atau jalan kita tetas waktu berjalan. Jalan tiada jalan. Kita membuka jalan waktu berjalan. Terima kasih Roni. Mulai dari langkah pertama seperti yang Roni maksudkan, yaitu tentang konteks Injil Markus secara umum. Ya, Markus menulis Injil untuk umat yang sedang dalam situasi krisis. Situasi waktu itu betul rawan. Sudah tahu tidak waktu itu ya? Situasi krisis. Ya, krisis. Apa yang dimaksudkan dengan krisis dalam konteks ini? Ya, krisis adalah situasi yang sangat tidak sulit yang dialami oleh umat. Pertama itu situasi yang datang dari luar, persoalan dari luar. Maksudnya persekusi, penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa Roma terhadap semua orang Kristen waktu itu. Roma di bawah pimpinan Kaisar Augustus atas nama keamanan imperialisme berupaya menertibkan semua gerak-gerik masyarakat jajahan koloni waktu itu di seluruh Timur Tengah. Karena itu banyak orang Kristen Yahudi yang menjadi sasaran, termasuk semua orang Kristen di wilayah Roma dan di Yehuda. Karena kontrol yang sangat ketat oleh Roma, orang Kristen waktu itu juga sangat menderita. Ya. Oh ya, jadi kekejaman Kaisar Agustus bertambah ketika di Yudea yang waktu itu wilayah jajahannya terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh kaum revolusioner bernama kaum Selon. Ya, orang Selon ya. Di dalam mana kaum Kristiani yang kebanyakan Yahudi dipersalahkan. Oh ya, orang Kristen waktu memang dipersalahkan karena mereka pikir semua yang memberontak melawan orang Roma itu biangnya itu orang Kristen, orang Yahudi. Ya, orang Roma identikan orang Yahudi dan orang Kristen. Walaupun yang memberontak itu orang-orang yang bukan Kristen ya. Iya, tapi ada satu hal lagi di mana kekejaman terjadi di sana ketika Kaisar Agustus menjadikan dirinya Tuhan, menjadikan dirinya yang ilahi dan memaksa kaum Kristiani untuk menyembah patung-patungnya. Oh, itu memang sangat kejam. Kaisar Agustus suruh semua orang Yahudi, orang Kristen waktu itu untuk membuat patungnya dan dipajangkan di rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan juga di rumah ibadat orang Kristen di rumah-rumah, dan dia disembah sebagai yang ilahi atau sebagai dewa. Yaitu orang yang tidak ikut kehendaknya dibunuh dan diancam atau dibakar hidup-hidup. Itu. Jadi maksudnya dalam hal ini ada lagi krisis yang kedua, itu tadi. Yang berhubungan dengan persekusi intern. Oh ya, itu lain. Ya, krisis yang kedua itu krisis yang datang dari dalam komunitas itu sendiri. Engkau tahu Roni, waktu itu di dalam komunitas orang Kristen ada orang-orang Kristen yang berasal dari golongan Yahudi dan ada yang berasal dari bukan Yahudi, non-Yahudi. Orang-orang yang bukan Yahudi itu percaya kepada Kristus sebebas-bebasnya. Sedangkan orang yang berasal dari golongan Yahudi, mereka mau
supaya juga ikut tradisi Moses, tradisi perjanjian lama. Kalau mau menjadi orang Katolik atau orang Kristen, harus disunat misalnya, harus ikut peraturan hari Sabat misalnya, harus ikut peraturan yang dibuat dalam hukum Taurat misalnya. Itu Kristen kedua. Dan itu menjadi konflik luar biasa antara mereka. Tidak nyaman sekali dalam komunitas orang-orang Kristen waktu itu. Dan itu yang ditangkap oleh Markus. Kenapa orang-orang yang percaya kepada Kristus toh akhirnya harus berkelahi satu sama lain? Ya, itu artinya bahwa persoalan dari dalam, persoalan-persoalan intern adalah kerapuhan yang paling tragis. Ya, itu tadi. Yang dimaksudkan di sini adalah persoalan yang muncul dari kalangan umat itu sendiri. Ya, itu tadi. Saya sudah ngomong tadi, krisis dari dalam komunitas Kristen sendiri itu ternyata lebih parah. Kita bisa menyelesaikan persoalan dari luar, tapi yang datang dari dalam itu selalu lebih parah ya. Oh ya. Baik, Martin. Kegalauan umat bertambah ketika masalah dari luar kian parah. Keputusasaan umat menjadi-jadi, kematian tragis juga tak bisa dielakkan, dan persekusi di dalam mana semua pengikut Yesus masuk dalam satu situasi yang sangat menyedihkan. Sampai di sini umat kehilangan jati diri sebagai pengikut Yesus. Muncul persoalan yang sangat biasa, Martin. Apakah percaya kepada Yesus mendatangkan risiko yang melampaui kemampuan yang manusiawi? Dan satu pertanyaan lagi yang tetap sama, Martin. Kepada Yesus macam apa kita percaya? Pertanyaanmu begitu sulit. Kepada Yesus macam apa? Kepada Yesus macam apa? Kepada Yesus macam mana kita percaya? Oh iya, saya yakin itu merupakan problem yang sulit. Terima kasih atas pertanyaan Bu Roni. Itu memang ada di kalangan umat waktu itu yang kepada mereka Markus menulis Injil atau memberitakan kabar gembira tentang Yesus. Oh iya, tapi saya yakin, Martin, ada juga masalah-masalah lain yang tidak kalah serius. Oh, banyak sekali. Ada banyak persoalan yang betul-betul sangat melukai umat waktu itu. Saya setuju, Ron. Ada problem ketiga waktu itu ya. Kita sebut iman tanpa keterlibatan sosial, iman yang steril. Ya. Itu tadi. Dua problem terdahulu yang seperti kau sebutkan tadi membuat umat cenderung mengabaikan realitas manusiawi dari pribadi Yesus. Yesus seperti yang ilahi yang sudah berada di surga dan memandang umat dari surga dan membiarkan mereka menderita sendiri. Semacam, saya tidak tahu, kita boleh sebut bahwa waktu itu orang percaya kepada Yesus, tetapi sudah dibungkus dengan semacam agama yang tanpa roh. Hanya ada agama yang ada ekspresi, ada kata-kata, ada sembah sujud, ada kultus, tapi tiada roh. Jadi ini yang bisa kita sebut dengan nama agama fuga mundi, ya. Agama yang lari dari dunia. Ya, bisa disebutkan begitu, agama fuga mundi dalam bahasa bahasa Spanyol, bahasa Latin fuga mundi. Agama yang pelari dari dunia. Jadi orang merasa hidup susah di dunia ini, menderita sekali, dan akhirnya mereka bilang, kita ini bagaimana menderita, lebih baik kita sembah dia ke surga. Haleluya, 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 terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Tetapi mereka lupa masalah dunia ini, ya. Mereka ingin mencari ketenangan dari surga, tapi lupa mengolah hal-hal yang di dunia ini untuk menjadikannya sebagai pijakan mereka yang lebih rapi setiap hari. Iya, atau dengan kata lain, agama yang cenderung kepada fenomen-fenomen yang karismatik, ketimbang agama yang terlibat dengan
hidup apa adanya setiap hari. Itu agama. Artinya ada satu spiritualitas tanpa inkarnasi namanya. Ya, spiritualitas tanpa inkarnasi atau Spiritualitas yang membumbuni kenyataan hidup Iya. manusia. atau dalam bahasa Spanyolnya espiritualidad sin encarnación. Inkarnasi. O sea, espiritualidad desencarnada. Iya, itu tadi yang terjadi pada umat waktu itu. Mereka betul percaya kepada Yesus, tapi Yesus yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan realitas sehari-hari. Nah, itu konteksnya waktu itu Markus rasakan. Bagaimana mungkin orang-orang Kristen seperti ini? Ya betul Roli. Di kalangan orang-orang Kristen waktu itu, Yesus diterima dan diyakini sebagai pribadi atau sosok masa lampau, bukan masa kini yang sudah naik ke surga, tapi tidak lagi punya hubungannya dengan sejarah atau hidup kita setiap hari. Karena itu Yesus, seperti kau ngomong tadi, Yesus memunggungi Yesus, ya, bahkan lari dari persoalan dunia. Sepertinya ada pemisahan, ini masalah dunia dan ini masalah Yesus. Dan itu terjadi di dikotomi setiap hari itu. Orang bisa beragama, orang bisa beribadat dengan baik sekali di gereja, di mana-mana, bisa baca kitab suci, tapi kalau sudah sampai di kenyataan hidup sehari-hari, mereka hidup dengan cara lain, dengan caranya sendiri. Itu tadi. Ya, tentu saja Martin, yang bukan pengikut Yesus waktu itu bahkan berbicara tentang anak-anak dewa. Kemudian orang Yahudi juga tetap menantikan seorang pembebas. Ya, sampai sekarang juga begitu. Dan bertolak dari konsep-konsep semacam ini, berbicara tentang Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah waktu itu, untuk mereka kelihatan tidak ada artinya. Kosong. Karena itu Markus menulis Injilnya. Selanjutnya mari kita simak dalam video berikut. Terima kasih. Nantikanlah Sang Sabda dalam edisi selanjutnya.